Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Ya mungkin kayak Kawit ini matanya sedikit sayu ya kakak-kakak semuanya. Nggak apa-apa kakak, ketimbang malam nanti terganggu acara keluarga atau gimana kan untuk mengajar anak atau gimana. Oke kakak, izin share screen ya kakak. Ya, ya. Oke, nampak kakak? Lain nampak Riz. Baik kak. Oke, izin. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kakak-kakak semua boleh dong untuk Kak Rahmat memimpin doa pada sesi hari ini. Hebat Nas ya Riz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. yang hari ini sebelum kita mulai materi selanjutnya, alangkah bagusnya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rahmat yang sudah berkenan untuk memimpin doa pada hari ini. Semoga dengan doa Kak Rahmat kita menyampaikan atau melaksanakan kegiatan pada sesi hari ini dengan lancar dan tidak ada kendala ya Kak. Oke Kak, kita masuk di pembelajaran aksi nyata ya Kak. Praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetisi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Oke, Kak, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Oke. Oke kakak, tidak bosan-bosannya saya untuk mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita bersama dari awal tatap maya atau tatap muka. Waktu itu kita tidak bosan-bosannya mensepakati kesepakatan kelas kita, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar ya kakak-kakak. Oke. Di sini kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan koneksi antar materi ya kakak, dari matkul 1 sampai terakhir 2.6F kalau nggak salah ya kakak-kakak. Bagaimana kita merefleksikan koneksi antar materi tersebut kakak-kakak untuk menyambungkan semua materi yang sudah kita pelajari. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata kakak-kakak. Jadi di sini kakak-kakak harus memahami juga nanti bagaimana kakak-kakak akan membuat suatu aksi nyata. Itu secara lebih lanjutnya nanti ada slide-nya yang akan membimbing kita untuk bisa memahami penugasan kakak-kakak dalam aksi nyata tersebut. Lanjut. Agenda kita sesi ini yaitu yang pertama merefleksi koneksi antar materi 30 menit. Penjelasan tugas aksi nyata
pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi, keterampilan, mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, lini masa, itu ada 20 menit. Yang ketiga ada dialog, diskusi dan tanya jawab, kakak 7 menit. Yang keempat yaitu adalah penutup, itu 3 menit. Oke. Pembelajaran pertama kita mengenai refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Oke. Jadi di sini kakak-kakak saya menugaskan kakak-kakak untuk mengulas kembali paket modul 1 dan 2 tersebut. Nanti bagaimana kakak-kakak menyikapinya, nanti saya bertanya sama kakak-kakak bagaimana refleksi antar koneksi materi paket modul 1 dan 2 tersebut. Untuk itu 20 menit cukup ya kakak untuk berdiskusi mengenai untuk membaca kembali modul 1 dan 2 tersebut. Sehingga kakak-kakak bisa paham bagaimana tugas aksi nyatanya nanti kakak-kakak. Boleh kakak-kakak silakan 20 menit saya kasih atau 15 menit lah. Jangan terlalu lama kakak, 15 menit saya kasih waktu untuk mengulas kembali dari modul titik 1 sampai modul 2 ya kakak. Silakan kakak. Buka modulnya kembali kakak. Oke, silakan. Siapa yang Izin Kak Aris, nggak dibagi per kelompok kita ke Pak Aris? Oke. Ya. Kalau kelompok nggak apa-apa Kak Rahmat, nanti kita diskusinya ya kayak gini Nggak aja. usah aja kita bagi kelompok lagi Aris. Kadang-kadang kan tidak kurang. Oh, Bagi kurang kelompok paham. lah, saya pakai HP kan ya. Bahan modul satu, Kayak modul gini aja 2 ya. kakak. Kayak gini aja kakak. Kita buat 2 kelompok aja ya. 2 kelompok kita bagi sama rata. Nanti yang pakai HP atau pakai ini, pokoknya kerjasama lah di situ kan. Nanti misalnya di break room 1 itu tugasnya di modul 1, memahami modul 1. Di break room 2 itu memahami modul 2. Gimana kakak? Kita sepakati dulu kakak. Kalau sepakat boleh klik tanda siap kakak atau oke, kita mulai, kita bagi aja. Ya siap atau tidak ada yang jawab siap aja tuh. Oke, siap kak. Kak Aris, modul satunya dari mana mulainya? Modul 1.5 atau gimana? Dari awal Kak Rahmat. Di situ dimintanya modul 1 dan modul 2. Berarti dari awal Dari itu Kak Rahmat. elaborasi. Iya, pokoknya dari awal pertama kita Kak Rahmat. Oke. Ini gabung per kelompok kita Kak Aris ya. Jadi 2 Iya, kelompok kan? iya Kak. Oke. Izin sebentar dulu. Oke, silakan Kak, masuk Kak. Astagfirullah. Izin tunggu sebentar. Timer.
Oke, siapa ini lagi Kak yang belum masuk? Kak Rahmat belum ya? Kak Roni sudah. Kak Ilham. Oke, Kak Ari. Oke, jadi kakak-kakak sudah mengulas kembali bagaimana di modul 1 dan modul 2. Jadi boleh dong kakak-kakak untuk presentasi lagi untuk saling berbagi lah. Intinya di sini kakak-kakak saling mengingatkan kembali, oh isi modul 1 seperti ini. Yang di modul 2, oh modul 2 ini sih isinya. Jadi kakak-kakak lebih nanti akan terarah lagi mengenai aksi nyata yang akan kakak-kakak buat. Silakan kakak dari modul 1 aja dulu kakak. Dari tadi Kak Wid ya Kak Wid. Kak Wid, Kak Usna, kakak yang lain. Silakan kakak. Halo. Hilang orangnya sedih. Oke. Kusna gimana Kusna? Ya. Sedikit ini aja Kusna. Mengulas kembali aja mengenai modul 1 yang Kusna baca dengan kelompok tadi. Mudah-mudahan dengan sedikit itu jadi teringat kembali Kak Usna mengenai apa-apa aja yang kita lakukan atau kita baca di saat pembelajaran modul 1 tersebut. Silakan Kak Usna. Temannya siapa-siapa saja Kak Usna. Oke, terima kasih kepada Kak Fasil ya yang sudah memberikan kesempatan. Yang saya ingat kalau di modul 1 yaitu pembelajaran tentang sumber daya kekuatan, yaitu ada tentang aset. Terus pembelajaran berpusat pada peserta didik. Tentang pengembangan perencanaan pembelajaran yaitu pembuatan RPP. Sedangkan di modul 2 kita belajar tentang keterampilan mengajar, tentang keterampilan gerak, tentang pemahaman konsep keterampilan mengajar, tentang STEM ya. Itu yang saya ingat di pembelajaran modul 1 dan modul 2. Terima kasih, itulah pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Usna. Silakan kakak yang lain, Kak Iwan gimana Kak Iwan? Baiklah Kak Aris, terima kasih atas waktu yang diberikan. Seperti yang disampaikan Kak Usna tadi, khusus untuk modul 1 kita diberi pengarahan dari program PKG ini, khususnya PKG PJOK. Di modul 1 itu menerangkan atau membahas bagaimana sistem pembelajaran kita untuk yang lebih baik lagi, yang selalu berpihak kepada peserta didik, mulai dari pemaparan cara mengajar, yang mana biasanya kita pakai sistem komando. Salah satu contohnya dikembangkan dalam modul ini memakai sistem yang lebih efektif lagi, sehingga kita selalu memberikan. Halo Kak Iwan. Oke, nampaknya jaringan Kak Iwan nih yang bermasalah Kak. Oh, ada yang tambahan dari yang lain Kak? Kak Roni, Kak Ramel, Kak Ari, Kak Sep, Kak Rameldi, Kak Ilham, Kak Safrizal. Silakan Kak Safrizal. Ada tambahan enggak Kak Safrizal?
Oke, silakan Kak Husna. Eh, mungkin sedikit tambahan lagi ya, karena banyak yang apa ya, banyak Iya. yang off ya. Sedikit Kamera ya tambahan, Kak Husna. pembelajaran berpusat pada tadi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu Oke. dari Kak Husna, pembelajaran berdiferensiasi. Oke, terima kasih. Kembali kepada Kak Fasil. Oke Kak Husna. Iya betul, sedikit ketinggalan Kak Husna tadi ya, mengingatkan kembali tambahannya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi. Oke Kak Wid, ada tambahan yang lain Kak Wid? Sudah, kalau menurut saya sudah dirangkum sedikit oleh Usna, Ikhwan tadi udah melengkapi juga materi-materi apa yang kita pelajari. Saya tiba-tiba terlempar keluar karena saya dari HP. Jaringan Tidak tadi bayar itu Kak pajak, Iwan. itu tidak bayar pajak. Oke Kak Iwan, silakan kembali Kak Iwan. Oke, saya lanjutkan. Tambahannya. Bahwasanya di modul 1 ini kita diajarkan untuk menambah ilmu sebagai pendidik yang harus menguasai banyak metode pengajaran dalam mempraktikkan pelajaran kita kepada siswa. Selain yang selalu kita pakai di sekolah kan hanya sering sistem komando. Sementara di pembelajaran PKG ini kita diajarkan banyak metode yang selalu berpihak kepada peserta didik, sehingga nanti pembelajaran yang kita berikan bisa menimbulkan rasa percaya diri kepada peserta didik, dan peserta didik menjadi lebih semangat dan aktif lagi. Dan di sini juga di modul 1 juga mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pembelajaran selalu berpihak kepada peserta didik, sehingga di modul 1 ini kita sebagai seorang pendidik harus selalu mempertimbangkan pembelajaran kita untuk berpihak kepada peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran kita sesuai dengan harapan yang kita inginkan, dan peserta didik menjadi lebih semangat dan kreatif lagi dalam pembelajaran. Mungkin sekian dari saya refleksi untuk modul 1, Karis. Oke, terima kasih Kak Iwan yang telah merangkum sedikit mengenai modul 1 dan modul 2 ya Kakak. Jadi Kakak, kita lanjut kembali ya Kakak. Oke, kita lanjut ya Kakak. Tadi intinya ya Kakak, di modul 1 dan modul 2 itu jadi kakak-kakak emang saling berkaitan ya kakak-kakak mengenai bagaimana materi berdiferensiasi, materi SEM, materi yang menyampaikan, maaf ya kakak. Lanjut, enggak apa-apa tuh, itu penyemangat tuh. Aduh. Oke, lanjut saja kakak. Jadi di sini kakak, ini di sesi kali ini kita banyak mengenai tanya jawab ya kakak, untuk lebih memahami kembali materi-materi kita yang sudah kita kerjakan atau sudah pelajari. Di sini sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Boleh dong kakak untuk klik raise hand atau klik di tombol chatnya kakak untuk tambahan kita, bagaimana ibaratnya ini menuangkan pemikiran kakak, sejauh apa pemahaman yang kakak
dapatkan terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Boleh silakan Kakak. Mulai dari 1 atau 2 orang aja Kakak untuk menjawab satu pertanyaan ini Kakak. Gimana Kak Rahmat? Silakan Kak Rahmat. Atau Kak Iwan? Kak Iwan. Silakan Kak Iwan. Dari pembelajaran kita dari modul sampai ke modul 2 yang telah kita dalam beberapa waktu kemarin, sejauh apa pemahaman kita terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kalau kita kaitkan masalah pembelajaran PJOK yang efektif, itu dalam pembelajaran PKG PJOK ini sangat memberikan manfaat yang sangat banyak bagi kita seorang pendidik, terutama dalam pembelajaran PJOK. Kita lebih diarahkan lagi untuk selalu berinovasi agar pembelajaran yang kita berikan mempunyai arti yang bermakna bagi kita sendiri dan bagi peserta didik kita, dengan selalu mengutamakan ya seperti yang saya sampaikan tadi, selalu mengutamakan kemampuan peserta didik kita. Biarpun di dalam kelas kita atau sekolah kita yang kita tempat mengajar, walaupun ada peserta didik kita yang berkebutuhan khusus, kita tidak harusnya membeda-bedakan mereka. Jadi tetap kita lanjutkan tujuan pembelajaran kita sesuai yang kita wacanakan, namun bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus, kita modifikasi lagi pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga mereka tidak dibeda-bedakan, tidak merasa minder dalam saat pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada mereka, sehingga pembelajaran yang kita berikan itu menjadi efektif dan selalu berpihak kepada peserta didik kita. Itu menurut saya, Kak Aris. Oke, terima kasih Kak Iwan atas penjabaran jawabannya. Sangat bagus sekali ya Kak, bagaimana kita harus berpusat kepada peserta didik dan tidak boleh monoton. Itu aja yang akan kita lakukan. Bagaimana kita lebih efektif lagi atau lebih memodifikasi hal-hal baru yang akan kita lakukan ke anak-anak kita supaya pembelajaran PJOK itu lebih berwarna. Oke, ada yang lain Kakak? Izin sebentar Kakak, ngecas sebentar Kak. Karamat mana, Karamat? Kak Rahmat sedang menyusun-nyusun sepatunya wan, ke Batandiang. Lagi di jalan, Kak Aris. Sorry, Kak Aris. Lagi di jalan. Ya tadi nyiap-nyiapkan sepatunya dari tadi. Nanti kita minta bantuan sama Kak Usna, Kak, biar penyusunan kata-kata kita dalam aksi nyatanya nanti lebih padat dan lebih efektif lagi, Kak Usna. Oke, Kak Usna ya, Kak Usna. Gimana Kak Usna? Ada tambahan Kak Usna? Apa deh Kak Usna ala cocok deh si Iwan cuma ala lengkap mah. Oke. Kita lanjut ya Kakak. Di sini apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Gimana Kakak? Di sini apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik?
Apakah pendukungnya sudah efektif dalam paradigma terhadap PJOK berpusat pada peserta didik ini? Gimana Kakak? Kalau ada sesuai dengan kalau kita paham hasil dari modul mengajar PJOK yang keterampilan mengajar PJOK yang efektif, pasti akan mendukung paradigmanya. Tapi kalau kita tidak tahu, yang kita tidak paham, ya mungkin tidak akan berhasil mendukung paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik itu. Jadi melalui pelatihan PKG ini kita bisa meningkatkan cara-cara kita mengajar sehingga menjadi dari yang baik menjadi lebih baik, yang berpusat kepada peserta didik. Nah, begitulah Kak Aris. Oke. Terima Mungkin kasih saya Kak Wit. tambahkan sedikit Kak Aris. Oke, silakan Kak Iwan. Nggak apa-apa Kak Iwan. Kita di sini saling sharing aja ya Kakak. Apa yang disampaikan Kak itu saya sangat setuju sekali. Namun untuk ketercapaian paradigma ini tetap kita meminta kepada khususnya kepada instansi kita yang lebih dekat saja lah Kak Aris untuk yang menaungi kita, contohnya dinas pendidikan kita, atau apalagi Dikpora yang khusus olahraga. Karena paradigma ini akan tercapai seperti yang disampaikan Kak Wit ini dengan ada programnya PKG PJOK ini akan bisa menampilkan atau menciptakan keterampilan mengajar yang efektif. Namun tetap kita lihat pada sarana prasarana kita, Kak Aris. Kita sebagai guru akan selalu memodifikasi agar semua pembelajaran yang kita sampaikan selalu bisa diterima oleh peserta didik dan selalu mengutamakan kebutuhan dari setiap peserta didik. Namun kalau tidak ada dukungannya dari dinas pendidikan kita, namun paradigma itu akan susah tercapainya Kak Aris. Apalagi dari segi sarana prasarana. Jadi harapan saya dan mungkin kakak-kakak yang lain, dengan adanya pembelajaran PKG PJOK ini, terkhususnya dinas pendidikan kita bisa lebih memantau lagi ke sekolah-sekolah Kak Aris untuk kelengkapan sarana prasarana dari bidang PJOK Kak Aris. Jadi bisa melengkapi lagi dan kita sebagai pendidik tidak kekurangan fasilitas dalam menyampaikan dan menyiapkan setiap pembelajaran yang ingin kita capai Kak Aris. Mungkin itu tambahannya Kak Aris. Oke, iya betul Kak Iwan. Terima kasih Kak Iwan. Itu sangat betul sekali apa yang Kak Iwan katakan. Bisa jadi ini bahan evaluasi juga untuk kita sama-sama. Boleh, karena ini kan bukan di kelas kita aja Kak. Kelas lain itu emang seperti itu juga. Bagaimana inti permasalahan di dalam pembelajaran PJOK ini adalah sarana dan prasarana. Kita dituntut untuk belajar untuk mengajar sesuai modul, sesuai materi. Sedangkan materi tersebut membutuhkan sarana dan prasarana yang harus cukup. Disitulah ketimbulan bagaimana ya, ketimbulan kepala sekolah atau guru-guru yang lain itu melihat guru olahraga ini bola ke bola di mainannya atau cabur ke cabur di mainannya. Itu yang akan menimbulkan Kak. Karena dia tidak paham atau tidak tahu atau tidak bisa menanyakan kok seperti misalnya seperti saya lah. Aris ini kok cabur-cabur aja mainnya Aris. Sedangkan materi kita di saat itu misalnya bola basket atau tenis meja atau yang lain yang renang. Kalau renang oke lah kan bisa jadi kita bisa keluar atau bagaimana itu pun payah. Di sekolah saya Kak, saya sudah meminta itu namanya saya mau juga lah seperti kakak yang lain kayak berenang di Nantongga lah yang terdekat. Kadang ada itu yang bawa anaknya ke CIP, ke kolam berenang teratai seperti itulah kira-kira.
Di situ sudah saya coba Kakak untuk mencoba seperti itu juga, tetapi tidak tembus. Takutnya ini ya mungkin setiap orang ini berbeda-beda ya Kakak, tingkat kecemasan ini. Mungkin di suatu sisi kepala sekolah saya ini emang tingkat kecemasannya terlalu tinggi. Jadi pemikirannya itu selalu bagaimana nanti kalau anak ini nggak bisa dibilangin gimana Riz, ntar kalau dia nggak pandai berenang gimana Riz. Nah, di situ dia tingkat kecemasannya tinggi. Padahal anak-anak tersebut kalau kita bawa, contohnya aja kita O2SN itu Kakak, anak-anak yang sebandel mungkin, selasa mungkin di sekolah kita, kalau sudah di lapangan itu dia menurut sama kita. Yakinlah, pasti banyak kakak-kakak yang pernah mengalami hal tersebut. Jadi disitulah kakak persepsi dengan mungkin hal-hal yang guru olahraga pemalas, guru olahraga DG bola salah tuh, DG-nya bulu tangkis salah tuh. Itulah yang kurang dimengerti. Padahal saya lihat ya kakak, guru olahraga itu emang paham semuanya kakak, emang sesuai dengan modulnya, sesuai dengan apa yang tujuan pembelajarannya itu yang dia lakukan. Tetapi kembali lagi sarana dan prasarana itu yang agak kurang di situ. Oke, ada tambah yang lain kakak? Oke, Kak Rahmat, silakan Kak Rahmat. Ini agak menarik juga. Mungkin saya dari ini dari awal mungkin sudah pernah juga menyampaikan yang namanya suatu pembelajaran itu sebagus apapun, sebaik apapun materi yang disampaikan atau metode pembelajaran yang diberikan yang disampaikan kepada siswa, kalau seandainya sarana dan prasarana nggak lengkap, sama aja hasilnya nol. Ya, betul. Ini saya rasakan ketika ketingkatan antusias siswa begitu tinggi, euforianya dalam hal mengikuti pembelajaran PJOK, tetapi sana dan pesana nggak mendukung. Tentunya kalau dikatakan guru olahraga itu kreatif dan inovatif, memang diakui kreatif dan inovatif, ya, cuma betul. sampai kapan? Iya, betul Kak Rahmat. Itu sampai kapan harus kreatif dan inovatifnya? Contohnya, jika pembelajaran materinya permainan bola besar gitu kan, apakah itu bola basket, sedangkan bola basket saja cuma satu, siswa yang diajar ada sekitar 30-an atau 60-an orang. Apa yang akan diberikan dengan satu tingkatan satu berbanding berapa itu? Banyak. Tentunya dari segi ketingkatan antusias yang awalnya mereka semangat mengikuti pembelajaran, ketika dia melihat hal seperti itu, tentunya lama-kelamaan akan down juga mental dari anak-anak ini. Nah, ini tentunya semacam PR juga. Jadi tentunya kita sebagai harapan kita juga semua dengan Menteri Pendidikan yang baru sekarang. Ya, dengan sih informasinya dia akan lebih memperhatikan khususnya guru dan tenaga kesehatan. Nah, sama-sama kita saksikan nanti, mudah-mudahan aja ada perubahan ya, ya, dari segi sarana dan prasarana. Kemudian dari sekolah, kalau bisa ada juga semacam penekanan. Karena yang namanya kong-kalengkong pendana ini banyak sekali hal-hal yang tidak taktisnya, tata teruganya. Kadang ada anggarannya, tapi nggak dibelikan. Nah, itu susah. Kadang kita yang sifatnya yang bagian di bawah, itu nggak bisa untuk bergerak. Karena bagaimana itu kan suatu punya pimpinan tersendiri juga. Itu kita nggak bisa ada wewenang kita ke sana. Jadi saya punya harapan sih seperti itu, mudah-mudahan dengan Menteri Pendidikan yang baru sekarang, itu tentunya kita berharap mereka lebih memperhatikan guru. Nah, kemudian saya juga nggak menyampingkan yang dari mantan Menteri Pendidikan ini, Pak Nadiem ini. Yang manapun saya sangat bersyukur sekali karena berkat beliau saya merasakan yang namanya semacam euforia sertifikasi lah gitu. Walaupun masih belum menerima, cuman kan
udah hampir-hampir lah. Nah, jadi itu Kak, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Rahmat. Oke, silakan Kak Husna. Ini menarik nih Kak Husna. Di mana ada Kak Rahmat, di situ ada Kak Husna ya. Oke. Di sini kan pertanyaannya, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dari penjabaran dari kakak-kakak yang sudah yang saya dengar, otomatis pemahaman ini sudah sangat mendukung terhadap pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Karena apa ya? Karena dari sekian banyak mata pelajaran yang dipelajari di sekolah, apalagi sekolah dasar, SMP atau SMA ya, setelah setelah belajar pembelajaran tersebut, mungkin yang membuat anak happy setelah belajar mungkin kayaknya kalau yang saya amati ya, pembelajaran PJOK inilah yang membuat anak happy selepas belajar. Betul. Kalau pembelajaran yang lain kayaknya, apalagi kayak kimia, fisika, setelah belajar itu anak-anak stres malahannya, matematik. Tapi kalau pembelajaran PJOK, setelah mereka belajar PJOK, otomatis yang terjadi lelah iya, tapi happy rata-rata. Jadi otomatis itu pembelajaran sudah sangat berpusat pada peserta didik. Itu yang membuat mereka senang belajar. Iya, betul. Sangat mendukung ini pelajaran PJOK ini. Terima kasih, itu penjabaran dari saya. Oke, Kak Husna. Terima kasih, Kak Husna. Ya, betul, Kak Husna. Kalau anak-anak itu senang, berarti kita secara tidak langsung sudah sukses ya, Kak Husna, melakukan bagaimana paradigma yang berpusat pada peserta didik ya, Kak. Tetapi alangkah lebih bagusnya lagi didukung dengan sarana dan prasarana. Kadangnya menunggu antrean aja, kayak Kak Rahmat misalnya bola basketnya satu, anaknya 30 nungguan antreannya. Pak, panas Pak, capek Pak. Udah, akhirnya pembelajaran kita tidak tercapai tujuannya. Karena antrian tersebut sama kayak antrian beli minyak jadinya. Oke, kita lanjut ya Kak. Ini, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Nah, ini strategi mengajar ya Kakak. Sejauh mana pemahaman kakak-kakak mengenai terkait strategi mengajar? Kita banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini aja sekarang nih Kak. Setelah itu baru saya melakukan yang namanya penjabaran apa yang aksi nyata yang akan kakak lakukan nantinya. Silakan Kak, open mic-nya. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Boleh dong Kak Putra? Open mic-nya sedikit Kak Putra. Halo Kak Putra. Ya Kak Riz, pas Kak Riz. Pas apanya yang pas Kak Putra? Yang lanjutan. Sebagai pendengar Kak Riz. Sebagai pendengar Kak Putra, ini Kak Putra sedikit di layar ini ada sebuah pertanyaan ke Kak, khususnya untuk Kak Putra ini, untuk yang lain-lain lah tambahan nantinya. Jadi ini Kak Putra, sejauh apa pemahaman Kak Putra terkait strategi mengajar ini? Terima kasih alami. Ya, Kak Riz, terima kasih Kak Riz atas pertanyaannya. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Kalau menurut saya
selama saya mengajar sampai sekarang, strategi pengajar itu adalah bagaimana cara kita mengatur cara pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah. Baik itu kita langkah-langkah awalnya, baik dia persiapan sampai dengan kita melaksanakan pembelajaran, garis. Tapi kalau menurut saya strategi pembelajaran strategi mengajar yang bagus itu dari dulu saya rasakan lebih baik kita memakai yang KTSP, garis, daripada K13 kurikulum merdeka. Saya rasa lebih menekankan kepada siswa lebih mengerti, garis, daripada sekarang kan. Kayak sekarang kan seperti kita tatap muka kemarin kan, harus sesuai dengan mengukur kemampuan anak segala macam. Jadi istilahnya tidak maksimal jadinya, garis, dalam pembelajaran. Jadi strategi mengajar, garis. Terima kasih, garis. Oke, terima kasih Kak Putra. Bang, aduh Cidera. Ada Cidera kata Kak Putra. Oke. Lanjut ya Kak. Atau ada yang lain nggak Kak? Mengenai pemahaman terkait strategi mengajar ini Kak? Oke, kita lanjut Kak. Nah, di sini apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik Kak? Kalau yang tadi pembelajaran yang sudah mendukung, nah ini strategi mengajar ya Kak. Oke, tunggu sebentar Kak. Tadi bagaimana keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kalau sekarang bagaimana, apakah pemahaman kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak. Open mic-nya. Gimana Kak Iwan? Halo, Kak Iwan. Garis, Oke, sedikit Kak Iwan. mungkin menambahkan yang disampaikan Kak Putra tadi, Garis. Terkhusus untuk strategi mengajar yang kita lakukan atau yang saya lakukan, apakah sudah sesuai dengan paradigma yang PJOK yang berpusat pada peserta didik? Mungkin dalam sistem strategi pembelajaran yang saya rencanakan, baik itu dalam bentuk modul ajar, lalu dipertimbangkan yang berpusat kepada peserta didik. Tapi dalam langkah-langkah pelaksanaannya mungkin masih ke arah yang banyak ke sistem komandonya Kak Aris. Seperti yang tadi yang disampaikan Kak Aris, bahwasanya keterkendalaan kita tuh dari segi sarana prasarana. Kita mau rencananya misalnya kayak permainan kecil bola kasti saja Kak Aris. Kita mau bikin strategi pengajaran kita, setiap siswa dapatkan satu bola kasti atau dalam 2 orang siswa satu bola kasti. Namun karena keterbatasan sarana prasarana akhirnya siswa yang lain menunggu Kak Aris. Jadi kalau untuk strategi pengajaran kita balik lagi ke sistem modifikasi yang berbeda dari rencana yang kita ajarkan awal, namun tiba pelaksanaannya berbeda dengan rencana pembelajaran kita. Sehingga paradigma yang mendukung itu kita utamakan kebutuhan peserta didik, namun tetap ada sistem menunggu atau estafet dari sarana yang tersedia Kak Aris. Mungkin itu menurut saya Kak Aris. Oke, terima kasih Kewan atas jawabannya. Betul sekali kata Kewan. Sarana prasarana kembali ya kakak. Oke, agak mendagiang paling sarana dan prasarana ini karena sering kita katakan ya kakak. Oke, ini kakak. Nah, di sini ada satu pertanyaan kembali kakak. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Sejauh mana pemahaman kakak-kakak mengenai
model pendidikan gerak. Gimana Kak Ari? Halo Kak Ari. Oke, mungkin Kak Ari. Kak Ari ada acara tadi kayaknya. Kawit, gimana Kawit? Sejauh mana Kawit? Pemahaman Kawit terkait model pendidikan gerak tersebut? Halo Kawit. Kak Roni gimana Kak Roni? Halo Kak Roni. Halo Kak Wit. Halo. Oke. Gimana Kak? Ada yang mau menjawab Kak untuk jawaban hari ini atau kali ini Kak? Kami lah tahu Pak apa sejarah. Gimana Kak Rahmat? Ini Kak Rahmat mengenai model pendidikan gerak Kak Rahmat. Sejauh mana pemahaman Kakak Rahmat terkait model pendidikan gerak tersebut? Model pendidikan gerak. Ya. Kita akan terima kasih tadi sebelum sama-sama kita ketahui bahwa model pendidikan gerak itu kan adalah satu penekanan terhadap penguasaan konsep jarak. Jadi kita sebagai guru dalam hal memberikan pemahaman banyak hal secara teknis model gerakan yang akan diterapkan kepada peserta didik. Apakah itu linglon atau dalam hal pemberian materi pembelajaran. Itu tadi. Oke, terima kasih Kak Rahmat atas jabaran terkait jawaban tersebut Kak Rahmat. Oke, kita lanjut ke Kak. Di sini apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK berpusat pada peserta didik? Gimana Kak? Menurut Kak? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya Kak. Nah ini Kak, kita masih banyak nih Kak, jawab pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita pahami sebetulnya terlebih dahulu sebelum kita melakukan aksi nyata. Oke, ini di sini Kak, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Bisa dong open mic-nya sedikit Kak? Silakan Kak Usna. Open mic-nya Kak Usna. Ya, terima kasih Kak Kak Fasil, Kak Aris. Bingung juga ya mau apa tentang model pendidikan kebugaran.
mungkin tentang kita kaitkan dengan sport apa dengan model education STEM model. ya. Kita kaitkan dengan pembelajaran model STEM, Sport Education Model. Jadi Kawit, izin kawit. kegiatan salah satunya kegiatan olahraga ini kedengaran suaranya. Ayo, kawit. Izin sebentar ya, Kak. Coba telepon kawit dulu. banyak jangkrik itu. Kawit. Halo. Halo, Kawit. Oke, silakan Bu Usna. Ya, pembelajaran PJOK ini kan olahraga ya, berdampak positif dengan kebugaran karena kita di sini berolahraga, mengeluarkan keringat, mengeluarkan ion-ion negatif di tubuh Kawit, kita melalui matikan keringat, mic-nya, Kawit. jadi berdampak sangat sekali ke kebugaran tubuh kita, ke kesehatan kita. Jadi setelah kita berolahraga, kita badan menjadi bugar. Mungkin itulah dari Kak Usna, bingung juga ya. Terima kasih Kak Aris. Iya. Oke, Kak Zal lah, silakan. bantu Kak Zal, mana Kak Zal? Oke, silakan. Ini dari Kak Usna. Oke, silakan Dewan. Baik, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran, mungkin saya kaitkan dengan pembelajaran kita PKG PJOK ini, Kares, terutama pada saat tatap muka kemarin. Untuk model pendidikan kebugaran ini, mungkin pembelajarannya sudah mengarah ke pembelajaran yang lebih bertingkat dari pembelajaran PJOK yang mengarah kepada pembinaan atlet, biarpun itu nanti dapat atletnya dari tingkat SD, SMP, SMA atau SMK, namun ini mengarah kepada lebih berfokus kepada meningkatkan kebugaran dalam bentuk kompetisi. Bagaimana kita meningkatkan atlet kita untuk selalu bugar, terutama dalam pembelajaran SEM yang kemarin, Kak Aris. Jadi sasarannya mungkin bukan banyak ke pembelajaran, tapi lebih banyak ke program, Kak Aris. Jadi kita di dalam pembelajaran tatap muka kemarin, selain meningkatkan ilmu tentang pembelajaran kita kepada peserta didik, juga ditingkatkan pemahaman kita untuk mendidik atau memberikan masukan dan pemahaman kepada peserta didik bahwasanya kebugaran juga penting, tapi dalam tingkat yang berbeda. Bukan dari segi pembelajaran, tapi dari segi berprestasi. Mungkin itu menurut saya, Kak Aris. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya, Kak. Di sini Kakak kembali suatu pertanyaan kembali. Sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Silakan Kakak, pen mic-nya. Sejauh mana kakak-kakak memahami terkait sport education model yang telah kita lakukan dan kita praktekkan, kakak?
Ayo Kak Rahmat, semangat Kak Rahmat. Gimana Kak Rahmat? Ini saya Kak Aris ya. Ya, silakan Kak Rahmat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kita ketahui bahwasanya sport education model itu adalah memberikan memberikan pemahaman bahwa untuk membuat program pembelajaran itu harus terstruktur dan bermakna, dengan tentunya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih peran serta tanggung jawab pada pilihannya untuk melakukan sebuah aksi nyata yang bertujuannya untuk pengembangan terhadap kompetensi siswa dalam aktivitas. Dalam hal model sport education ini tentunya memiliki tujuan yang sama-sama kita ketahui dan kita pahami bersama. Bahwasanya adalah untuk mengembangkan keterampilan dan kebugaran. Karena dengan menanamkan nilai karakter tersebut, kita dapat meningkatkan sifatnya seperti sportif, kompetitif, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan tentunya percaya diri dalam hal memberikan semacam materi pembelajaran. Itu aja Kak Aris, terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus sekali Kak Rahmat. Ya, intinya di dalam pembelajaran atau pemahaman SEM Sport Education Model ini Kak, bagaimana kita mengasih suatu tanggung jawab ke peserta didik kita dalam suatu pertandingan, itu bagaimana dia melaksanakan, bagaimana peserta didik kita itu, ini pertandingannya harus sukses ya, tidak ada yang tidak bertanggung jawab dalam suatu suatu kegiatannya. Jadi sikap tanggung jawab, disiplin yang Kak Rahmat bilang itu sangat betul sekali. Bagaimana di sini emang di dalam suatu bagan atau kepanitiaan itu sikap disiplin atau tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan itu sangat berpengaruh terhadap pribadi diri kita Kak. Sehingga di saat dari kecil ini kita mengasih suatu tanggung jawab ke peserta didik kita tersebut, dan sampai besarnya mudah-mudahan dia terbiasa dengan sikap bertanggung jawabnya tersebut. Oke, silakan. Ada yang lain nggak Kak? Kalau kita lanjut. Oke. Di sini Kak, kembali ada suatu pertanyaan menurut kakak-kakak ini. Sejauh apa pemahaman yang kakak-kakak ketahui terkait asesmen otentik ini? Sejauh apa pemahaman yang kakak-kakak terkait asesmen otentik ini? Oke Kak Aris. Oke. Silakan Kak. Tentang terkait asesmen otentik ini, bagaimana bahwasanya di dalam asesmen otentik ini menjelaskan kita sebagai pendidik dalam menilai keterampilan peserta didik itu langsung dalam bentuk nyatanya Kak Aris. Salah satunya dalam cabang olahraga kita ambil di sini sepak bola. Jadi bukan dalam bentuk pembelajaran per teknik dasar, tapi peserta didik harus berani tampil dalam bentuk permainan sepak bola, dan kita di situ langsung mengambil seberapa jauh peserta didik menguasai dari segala teknik dasar yang ada pada olahraga sepak bola dalam permainan yang dilakukannya. Jadi dia langsung tampil dalam bentuk permainan, sebagaimana permainan sepak bola ini dalam pertandingannya kan tim A melawan tim B. Jadi kita sebagai pendidik mengamati apakah peserta didik tersebut sudah menguasai segala teknik olahraga sepak bola, dan sehingga dia bisa menampilkannya dalam bentuk permainan dengan permainan yang begitu
akurat dan terampil dalam saat penilaian tersebut, Kak Aris. Tapi tetap kita mengarah kepada sesuai kemampuan peserta didik kita masing-masing. Biarpun nanti kita gabung antara anak yang inklusif dengan anak yang biasa, yang normal boleh dikatakan. Jadi penilaian kita tetap dibedakan dalam segi kebutuhan dari setiap peserta didik kita. Jadi jangkauan asesmen otentik ini adalah jangkauan bagaimana peserta didik harus menampilkan setiap teknik yang dikuasainya dalam bentuk permainan nyatanya, Kak Aris. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Iwan atas penjabaran jawabannya. Ada yang lain ya, Kak? Oke, kita lanjut aja ya, Kak. Ada ya? Ya, Kak Aris, izin Kak Aris. Oke. Silakan Kak Rahmat. Waktu kemarin kita Zoom, Ya. agak bingung juga dengan asesmen otentik ini. Dalam hal penampilan gambar yang ada melakukan aktivitas sepak bola, ada gambar A dan gambar B. Ya. Dalam Ya, prinsip betul. saya seperti ini, saya beranggapan otentik. Otentik itu tersebut adalah dalam pemikiran saya secara garis besar itu adalah khusus ya, khususnya dalam arti itu semacam materinya itu memang ya, misalnya dalam hal sepak bola itu yang diajarkan itu saya dribbling dan passing. Tapi setelah saya browsing saya lihat ternyata gambar yang ditampilkan yang betul itu poin B saya lihat. Ini juga kan agak semacam keraguan juga. Jadi itu saya coba browsing dan semua kita ketahui bahwasanya yang namanya asesmen autentik itu adalah suatu proses evaluasi, tentunya yang melibatkan dari berbagai bentuk pengukuran terhadap kinerja yang mencerminkan terhadap pembelajaran siswa baik dari segi prestasi, motivasi dan sikap aktivitas, tentunya yang relevan lah dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi dalam pemikiran saya itu waktu Zoom kemarin itu saya sedang pribadi gitu kan menjawabnya yang A, yang betul itu B. Jadi karena dalam tanyaan itu ya otentik, asesmen otentiknya. Jadi yang garis besarnya itu otentiknya yang di kepikiran. Itu garis. Terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih Kak Rahmat. Gimana Kakak, ada tanggapan sedikit mengenai kata Kak Rahmat salah prediksi nih Kakak, mengenai asesmen otentik ini. Dikira di gambar A ya Kak Rahmat, itu jawaban yang betul, rupanya di jawaban B. Gimana Kak Iwan, gimana menanggapi? Oke. Baik, Kak Aris. Oke. Itu Kak Usna tunjuk tangan kok enggak, Kak Aris? Oke, mulai dari Kak Usna dulu. Ya betul, Kak Usna dulu. Silakan Kak Usna. Kayaknya nggak mau Oke, terima kasih Kak Aris, terima kasih Kak Iwan. Karena sudah mendahulukan ya, ladies first. Di sini saya hanya menanggapi dari pemaparan Kak Iwan tadi ya, tentang kegiatan asesmen otentik. Di sana Kak Iwan menyatakan bahwanya proses langsung. Ya, memang betul proses langsung. Di sini kita memang mencari proses penilaian secara prosesnya, bukan praktek. Kalau praktek biasa, praktek permainan passing, dribble atau apa kan dengan secara bukan melalui permainan mungkin dia mampu, tapi di secara permainan kadang itu mempengaruhi. Jadi beda hasil nilai anak yang praktek passing biasa dengan praktek passing pada saat proses permainan. Begitu juga pendribelan. Jadi di sini yang dituntut proses nyata. Yang nyata di sana itulah yang dituntutnya, bukan praktek Bisa latihan saat permainan. Kadang hasil di saat di luar permainan, praktek mendribel
tanpa permainan dengan hasil praktek mendribel di saat permainan berbeda. Jadi dia ini proses langsung, itulah yang dituntut. Itu pemaparan dari Kak Usna. Terima kasih. Oke, Karis. Betul apa yang disampaikan Kak Usna tadi. Kita langsung melakukan dalam bentuk nyatanya dalam dari setiap cabang olahraga yang kita akan nilai. Makanya tadi di dalam asesmen otentik ini, contohnya yang saya pakai tadi sepak bola, namun tetap kita juga melihat berdasarkan kemampuan siswa yang akan menampilkan praktek sepak bola itu, Karis. Biarpun dia bermain, pasti adalah siswa yang katanya tadi kan berkebutuhan khusus. Tapi kita karena tidak membedakannya, kita suruh dia bermain secara keseluruhan. Namun penilaiannya tetap kita batasi. Kalau anak yang inklusif ini batas jangkauannya seperti ini. Dan anak yang biasa-biasa atau yang boleh dikatakan normal, mungkin jangkauan pembelajarannya seperti ini. Jadi secara keseluruhan kita lihat dalam aksi nyatanya, Kak Aris. Mungkin itu yang disampaikan Kak Usna. Saya juga setuju yang disampaikan Kak Usna tadi, bahwasanya asesmen ini dalam bentuk nyata keterampilannya. Oke, Kak Aris, terima kasih Kak Aris. Terima kasih Kak Iwan, Kak Usna, Kak Rahmat. Berarti sebenarnya dalam gambar tersebut dia nyata ya Kak. Di saat dia latihan itu nyata juga. Di saat bermain dia nyata. Bedanya itu kita kan penilaiannya di dalam nyatanya itu maksudnya di dalam suatu permainan yang langsung, bukan di dalam suatu latihan. Nah, disitulah perbedaannya asesmen otentik ini Kak. Emang di saat kita, betul kata Kak Usna, Kak Iwan, di saat kita bermain, itulah yang akan dinilai. Bukan di saat kita dalam latihan. Oke, kita lanjut ya Kak. Di sini Kak, tujuan keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke. Ada panahnya ke atas, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Itu tujuannya Kak. Lanjut ke nomor 2, penjelasan tugas aksi nyata. Oke, di sini Kak, poin A, pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1 dan 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Di sini ada pengantar tugas, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama RPP atau modul ajar yang sudah dibuat atau memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktek mengajar di kelas masing-masing. Di sini rekaman video berisi yang pertama kegiatan pembelajaran kakak-kakak. Kegiatan pembelajaran awal. Ya, contohnya menyapa siswa, berdoa, mengambil absen. Itu kegiatan pembelajaran awal ya kakak. Mungkin kakak sudah paham itu mengenai hal itu. Setelah itu ada kegiatan pembelajaran inti. Maksimal itu 30 menit kakak tanpa diedit ya kakak.
Berikutnya ada kegiatan pembelajaran akhir. Yang keempat ada refleksi pasca pembelajaran, dan yang kelima ada testimoni peserta didik. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar dengan video yang diunggah. Di sini yang B, penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan atau tindakan. Itu menurut Miri Ebner, Eskenbets. Jadi modalnya penugasan mandirinya yaitu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik KKK. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Di sini kakak lanjut ada poin 1, kembangkan RPP modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali. Yang pertama, A, dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Ya, jadi saya ulangi, dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik dalam kurung backward design. Pengetahuan keterampilan sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Jadi kakak-kakak boleh kembali melakukan RPP-nya yang dibuat yang dulu, yang di modul 1.6, tetapi kakak-kakak harus mengembangkan kembali bagaimana perencanaan pembelajaran PJOK tersebut dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, yaitu pakai backward design kakak-kakak. Jadi mungkin di 1.6 itu kakak-kakak belum memahami atau belum membuat modul atau RPP-nya dengan backward design. Jadi setelah ini boleh materinya itu sama kakak-kakak, cuman kakak-kakak berpedoman bagaimana kakak-kakak membuat modul atau RPP itu dengan backward design. Jadi sebenarnya yang pertama mungkin ada asesmen awal. Di situ kakak akan membuat bagaimana membuat RPP atau modul ajar yang utuh, yang lengkap ya kakak. Yang pertama mengenai asesmen awal, kakak harus membuat bagaimana asesmennya. Setelah itu buat tujuan pembelajaran yang jelas. Nah, jadi ingat kakak, tujuan pembelajaran yang jelas harus kakak kembangkan juga di backward design tersebut. Setelah itu ada 4 kriteria. Yang pertama ABCD itu ya kak, audien, behavior, kondisi, dengan degree. Jadi audien itu peserta, behavior itu kemampuan siswa. Setelah itu kondisi secara, maksudnya ini secara misalnya dia melakukan pergerakan tersebut atau melakukan suatu kelompok atau permainan yang sederhana gitu kakak. Setelah itu degree KKM. Bagaimana kakak-kakak itu menentukan anak tersebut KKM-nya berapa atau peserta didik kita tersebut KKM-nya berapa. Setelah itu ada ini, jangan lupa ya kakak membuat suatu modulnya. Kalau kakak memang buat modul ajar yang mengarah ke backward design, modul lengkapnya itu jangan lupa shoe atau gender. Nah, jadi yang pertama gender itu, jadi nanti kakak akan membuat satu, misalnya kakak melakukan pembuatan modul ajar mengenai apalah. Jangan di situ kakak membedakan laki-laki dengan perempuan. Jangan lebih misalnya laki-laki melakukan passing 10, perempuan 3. Berarti itu kan
ada juga ininya Kak, perbedaan gendernya. Samakan aja bagaimana kita melakukan membuat modul tersebut tidak membeda-bedakan gender tersebut. Setelah itu ada keselamatan kita. Jadi keselamatan itu maksudnya bagaimana lingkungan yang nyaman, lingkungan yang efektif, pembelajaran yang nyaman dalam pembelajaran yang akan kita lakukan tersebut. Setelah itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini setelah melakukan asesmen awal baru, nanti kakak-kakak akan mengetahui bagaimana pembelajaran atau strategi pembelajaran yang akan kakak lakukan untuk peserta didik kakak-kakak masing-masing. Setelah itu ada asesmen dengan rubrik penilaian yang jelas atau KKTP. Setelah itu ada yang namanya refleksi ya kakak-kakak. Di sini ada D menggunakan pilihan salah satu model instruksi PJOK yang telah dipelajari, ya ini model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP, modul ajar, implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Jadi yang ketiga, kemudian unggah atau upload RPP modul ajar yang sudah dibuat atau memuat rencana asesmen otentik dan rekam video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar kakak ya di kelasnya masing-masing. Boleh di kelas langsung ke luar, boleh di luar aja, boleh di kelas aja. Silakan menurut bagaimana apa yang akan kakak-kakak pilih model pembelajarannya, materinya. Setelah itu di kelas pada LMS sesuai alur dan yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Oke, di sini ada aspek penilaian yang A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. 2. Interaksi yang berpusat pada peserta didik. 2.A. Interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. 2.B. Pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, yaitu yang seperti yang saya bilang tadi, yang backward listen itu ya kakak. Yang pertama ada pembukaan proses belajar, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif, pengembangan konten, 3A pengembangan konten, 3B umpan balik, 3C waktu belajar akademis, pendekatan dalam mendampingi peserta didik, penggunaan strategi pembelajaran yang sesuai yang berpusat pada peserta didik, penerapan pembelajaran berbasis model, penutupan proses belajar. Yang C ada merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, merancang asesmen otentik, menerapkan asesmen otentik. Lanjut. Nah, di sini D, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan merefleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what yang sudah dipelajari sebelum di modul 1.1. Untuk membantu kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Yang pertama, tahap pertama adalah tentang what. Untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata. Dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Yang kedua, tahap kedua adalah pertanyaan so what. Yang menjadi
tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. 3. Tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan know-what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Terakhir, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Oke, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Bersikaplah selektif, kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting aja. Setelah itu, lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses di PKG ini. Di sini ada namanya rubrik penilaian, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tahap refleksi yang pertama, what ya, peserta mampu mendeskripsikan tindakan mengajar terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Ini penilaiannya, so what, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dan tindakan yang pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial di kelas. Kita lanjut. Nah, di sini kakak-kakak di D lini masa. Yang pertama kakak penyusunan aksi nyata, RPP atau modul ajar setelah sesi persiapan aksi nyata. Oh, ini alurnya ya kakak. Yang kedua masuk ke penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Yang ketiga, upload RPP atau modul ajar atau video pembelajaran rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Yang keempat, penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Yang kelima, refleksi aksi nyata tatap maya setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Di sini diskusi dan tanya jawab pada akhir sesi ini kakak. Oke. Jadi di sini kakak pada intinya kakak boleh melakukan suatu aksi nyata itu melalui seperti ini kakak. Ada 3 melakukan suatu aksi nyatanya. Boleh kakak berbentuk video. Setelah itu boleh kakak membuat suatu model atau modul atau RPP yang lengkap dalam backward design. Terserah kakak akan memilih membuat modul backward design tapi dengan modul yang lengkap ya kakak. Tidak yang seperti kakak buat yang sebelumnya. Bagaimana yang sudah saya katakan tadi, ada asesmen awalnya, tujuan pembelajaran yang jelas. Setelah itu ada issue gendernya. Setelah itu keselamatan pembelajaran, asesmen yang dengan rubrik penilaiannya langsung. Atau kakak bisa juga membuat video kembali. Video kembali mengenai mungkin ya kak, hal yang mungkin di video kemarin itu setelah kita melakukan pembelajaran backward design, kakak bisa langsung melakukan di video barunya tersebut. Durasinya itu sudah jelas kakak, 30 menit latihan inti kakak. Tanpa diedit ya kakak. Nah, jadi 30 menit latihan inti, yang pertama awal latihan inti, akhir, lalu refleksi. Boleh 30 menit
videonya aja. Masuk ke situ pada intinya di pembelajaran intinya itu 15 menit lah paling sedikit kakak, 30 menit paling lama. Intinya dalam keseluruhan dari tahap awal sampai tahap akhir itu masuk ke dalam, boleh lewat tapi tidak boleh kurang kakak. Saya tekankan kembali, kalau lewat boleh kakak, misalnya 35, 30 berapa atau 1 jam boleh. Tetapi kalau kurang jangan kakak. Itu akan berpengaruh, sangat berpengaruh dalam penilaian kakak-kakak semua. Setelah itu ada yang ketiga, bagaimana kakak-kakak membuat sport education model di kelasnya. Nah, jadi ada 3 yang akan kakak, ada 3 pilihan aksi nyata yang akan kakak-kakak buat di LMS kakak masing-masing tugasnya. Yang pertama membuat modul backward design. Yang kedua ada bagaimana kakak memvideokan kembali 30 menit. Setelah itu ada yang namanya SEM. Membuat SEM di sekolahnya. Itu divideokan juga. Nah, itu terserah kakak, yang mana yang akan kakak pilih itu terserah kakak. Tergantung kakak-kakak untuk pemahamannya. Kalau memang kakak-kakak kepingin membuat video kembali atau memudahkan kakak buat video, silakan buat lagi videonya kakak. Atau kakak bisa membuat modul backward design dengan jelas dan lengkap, silakan juga. Atau lebih bagus lagi, atau bagaimana melakukan SEM di sekolahnya masing-masing. Itu terserah kakak ya kakak. Bagaimana kakak, intinya kakak membuat suatu aksi nyata dalam 3 itu. Pilih salah satu ya kakak. Oke, diskusi yang ketiga ada diskusi dan tanya jawab. Pada akhir sesi kita hari ini kakak, yang pertama merefleksikan konteks antar materi. Yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Oke, di sini ada gambar bendera dengan burung Garuda ya kakak. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta, naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi kakak. Itu suatu pantun yang bagus untuk kita semua kakak. Itu bagaimana kita lebih lebih semangat kembali, lebih semangat dalam penugasan kita sebagai guru olahraga. Kita lanjut. Oke, di sini akhir sesi kakak. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tentunya saya banyak salah karena saya banyak bicara kakak. Tidak lupa kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi itu kakak-kakak coba lihat di LMS-nya kembali ya kakak, mengenai tugas 3 itu. 3 pilihan tugas itu terserah kakak yang mana yang harus kakak buat, itu terserah. Tetapi intinya di situ ada due date-nya ya kakak. Kalau dapat jangan late ya kakak, sesuai dengan due date-nya. Ada jawab atau pertanyaan nggak kakak sebelum kita tutup atau kita bersyukur terlebih dahulu? Pas. Pas Kak Iwan. Oke lah Kak Iwan, karena Kak Iwan mengatakan pas, bersyukur sedikit. Oh baiklah Kak Aris, pelajaran hari ini. Terima kasih atas waktunya. Baik kakak-kakak hebat semuanya. Alhamdulillah dalam sesi Zoom hari ini dari sejak awal sampai akhir kita sudah menjalaninya dengan penuh rasa semangat dan mengulas kembali selama pembelajaran kita yang kita lewati dari yang kemarin sampai terakhir hari ini, mengingat kembali tentang pembelajaran yang sudah kita lalui. Baik dalam
Zoom ataupun di tatap muka yang kemarin. Dan sekarang kita ditugaskan lagi sama program yang sudah direncanakan dari LMS tentang pembuatan aksi nyata. Mudah-mudahan aksi nyata yang kita kerjakan nanti memberikan wacana baru bagi pembelajaran kita ke depannya dan juga bisa kita selesaikan semaksimal mungkin sebelum tanggal terakhir dari LMS-nya. Kalau nanti ada kendala, mohon maaf. Bisa mungkin kita kerjasama dan saling berbagi agar pembelajaran kita ini selalu memberikan dampak yang positif bagi kita sebagai seorang pendidik ke depannya. Baiklah kakak, dalam sesi kali ini sudah sampai di penghujung Zoom kita. Untuk mengucapkan sebelum kita tutup, marilah kita mengucapkan syukur atas kegiatan kita pada hari ini kepada Allah. Bersyukur dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke Kak Aris, terima kasih atas waktunya. Saya pamit kepada Kak Aris. Suaranya Kak Aris, Zoom-nya, mic-nya mati. Oke. Maaf Kak Iwan. Alhamdulillah, terima kasih Kak Iwan yang telah melaksanakan atau melakukan sedikit bersyukur kita Kak untuk pembelajaran hari ini. Dimohon Kakak tetap semangat karena kita sedikit lagi di ujungnya. Kita sudah melaksanakan aksi nyata, sudah semuanya. Mudah-mudahan kita lulus semua dalam pembelajaran PKG ini dan kita mendapatkan ilmu yang baik. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kakak, sedikit lupa. Karamat, biasa Karamat. Oke, ada yang bisa? Kak Usna gimana, Kak Iwan? Kak Usna aja Kak Aris. Oke, Kak Usna. Ditutup dulu. Itunya Kak Aris. Presentasinya. Apa Kak Iwan? Silakan Kak Iwan. Itu Kak Aris, presentasinya yang terima kasih bisa ditutup lagi biar nampak semua teman-teman sama kakak semuanya. Siap. Silakan Kak Iwan. Kita coba ya, saya coba kalau bisa ya. Saya cuma dari HP, kalau bisa kayak screenshot ya. Siap? Oke ya kakak semua, kita salam olahraga saja. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Kak Aris, gaya yang lain boleh? Oke. Apa Kak Usna? Melejit, oke, melejit. Oke. 1, 2, 3. Oke Kak Aris. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Iwan. Saya tutup dan akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya Kak Aris belum dimatikan? Ya.